saya ini anak cucumu, gitu. Saya ini keturunanmu. Ayo, mana yang mau ditunjukin sama saya? Gitu saya. Lama sih kan, lama kayak ada orang jalan gitu ya, biasalah. Diam terus. Akhirnya pas dari pengimaman itu ada suara angin itu kencang. Suara angin kencang. Oh, ada apa ini? Saya sudah merasa ini. Wah, ada ini. Kali ini ada pasti ada ini. Enggak selang lama tasbih putih. Jangan takut pada setan. Setan hanya mengganggu, tidak makan. Takutlah pada manusia yang suka makan hak orang lain. Halo, assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi dengan suara horor. Wow. Oke, kali ini suara horor datangan narasumber. Dia rumahnya menjadi berhantu akibat berdempetan dengan rumah kosong. Ya, langsung saja tanyakan keberadaan narasumbernya dengan siapa, Mas? Agit Maulana. Dengan Agit Maulana. Agit Maulana ini sering merasakan itu sejak kapan? Saya merasakan terganggunya itu mulai semenjak SMP. Sejak SMP ya? SMP. Itu rumah kosong itu bekas apa, Mas? Rumah kosong itu dulu bekasnya ya kayak rumah zaman dulu gitu, peninggalan kakek. Oh, bukan pabrik, bukan ya? Bukan. Itu berdempetan pas itu? Berdempetan pas malah. Itu awalnya tidak berpenghuni karena apa? Apa orangnya keluar atau gimana? Dulu itu sama kakek, ini ceritanya dari ibu, itu tempatnya motornya kakek dulu gitu, bekas kayak dapur gitu, taruh sana gitu. Oh, itu ini gudang berarti. Nah, iya seperti itu, tapi berbentuk rumah kayak. Bentuk rumah. Iya. Itu luas apa gimana rumahnya? Nggak luas sih, cuma kayak ruangan gitu aja. Ruangan gitu aja. Kayak rumah seperti biasanya itu. Iya gitu. Jadi memang itu dibangun untuk gudang gitu. Nah, memang untuk gudang gitu. Nah, itu awalnya gimana, Mas, ketika terjadi gangguan di rumahnya, Mas? Waktu itu ini sebelum dibongkar itu sering mendengar suara-suara aneh gitu. Kadang memang perempuan kayaknya penghuninya sana. Penghuni ya? Iya, perempuan memang penghuni. Kadang ada suara nangis dia di sebelah rumah itu. Kadang ibu langsung Kiki, bangun. Ada suara orang nangis. Wis udah abaikan aja itu, wis biasa kayak biasanya gitu. Yang sering merasakan itu siapa di sana? Yang sering merasakan itu ibu. Oh, ibu. Iya. Ibu itu kadang waktu tidur itu pas ini dalam keadaan sadar, ini belum tertidur itu kadang pipinya itu dipegang gitu. Dipegang? Iya, pipinya itu dipegang, jelas sekali itu perempuan itu, tapi kayak mukanya itu tertutup rambut. Itu gimana ceritanya itu, Mas? Nah, itu pas waktu mau tidur, memang pintu kamar nggak pernah ditutup kan pakai lampu itu. Jadi pas mau tidur gitu langsung itu tengah malam itu, kalau nggak salah jam 1-an. Jam 1 malam? Iya, jam 1 malam habis bicara-bicara sama saya di ruang tamu gitu pas pamit tidur. Nah, itu langsung itu pipinya ini dipegang. Ini belum tidur ini ibu dalam keadaan sadar. Pipinya dipegang. Akhirnya ibu, aduh apa ini kok kayak gini. Nah, terus seperti apa rasanya itu? Aduh, dingin katanya. Tangannya itu? Iya, tangannya itu dingin. Terus pucat memang. Akhirnya bangun langsung ke tempat sholat. Gitu, tempat sholat malam. Sholat malam.
Nah terus habis sholat beliau tidur lagi terus itu mau sholat subuh. Nah mau sholat subuh bangun, ibu sholat subuh bangun. Ini mau ambil wudhu, ini ada yang ngikut dari belakang. Ada yang ngikut? Iya, dari belakang. Ini dalam keadaan sadar, ini bukan apa ini. Itu ngesot itu. Wanita itu ngesot. Ngesot memang asli. Ibu menjerit. Nampak gak itu? Nampak itu. Nampak ya? Nampak, benar-benar nampak itu. Terus ibu menjerit, saya bangun nyamperin ke ibu. Ada apa bu? Aduh, saya diikutin wanita ngesot gitu. Waduh, semenjak itu ini kok kayak nggak aman gitu, rumah ini kok kayak nggak aman gitu. Akhirnya apa ya? Saya datangin kiai sana desa yang sana. itu ya. Ya, akhirnya disuruh ngaji di setiap apa ini pojok-pojok gitu. Nah, tetap ada gangguan. Iya, tetap ada gangguan gitu. Nah, habis itu ada adiknya ibu saya itu kan rumah kosong itu kan apa ya, jatahnya adiknya ibu. Iya. Rumah kosong itu dibongkar. Waduh, tambah itu. Rumah saya ini tambah sering gangguan saya. Nah, ini ceritanya untuk saya sendiri ya. Ini saya sendiri. Pas waktu itu saya main gitar di depan rumah. Nah itu kok aneh, nggak ada angin, nggak ada apa, itu pohon jambu itu gerak gini. Pohon jambu itu di depan rumahnya? Pas di depan rumah. Pas di depan rumah. Nggak ada angin? Nggak ada apa. Waktu itu nggak salah jam 1:30. Jam 1:30 malam, iya. Ngapain waktu itu mas? Main gitar itu ya? Iya, ajar gitar baru bisa main akhirnya kayak mau main terus gitar gitu. Iya. Akhirnya loh, ini jambu ini kok gerak sendiri gitu. Akhirnya saya beraniin bilang itu memang saya. Kalau memang kamu ada, coba gerak lagi. Gerak sungguhan. Langsung gitar saya taruh, lari saya ke kamar. Saya tutup mata gini. Iya. Tutup mata gini. Keadaan lampu mati udah di kamar. Masuk kamar gini. Nah, dari silauan cahaya dari luar, cahaya lampu di musola depan rumah saya ada musola. Ada musola. Iya. Sinarnya itu masuk kan ke kamar ya. Saya akhirnya tutup sini. Nah, itu apa itu di depan jendela itu apa ya? Tapi nggak berani lihat ke atas ya. Ini kok kayaknya pocong gitu. Pocong. Ini kok kayaknya pocong. Di bambu itu apa jambu itu? Bukan, di dalam kamar ini. Di dalam kamar ini. Di dalam kamar di depan lemari saya itu waktu itu. Ini kasurnya saya kan segini mas ya. Nah itu kakinya itu nampak di atas si kasur. Berarti kan kaki ini nggak nyentuh lantai. Iya, nggak nyentuh lantai. Waduh, kok kayak pocong ini? Beneran ini wallahi ini cerita. Di lemari ini. Kaki nampak, pocong itu nampak. Nah, terus saya kan nggak beranian mas ya. Saya kayak gitu kan nggak berani saya. Tapi tetaplah baca-baca yang bisa tetap dibaca-baca. Tetap gitu loh. Kok kayak gini gitu. Akhirnya saya coba lihat ke atas sih. Kok nggak ada gitu, tak beraniin. Kok nggak ada. Pas langsung saya beraniin buka semua gini, itu pocong itu separuh pocong itu. Separuh badan. Ke atasnya nggak ada, apa mungkin nggak ada cahaya yang kena gitu, nggak tahu juga sih. Oh yang atas nggak ada, berarti nggak ada mukanya itu? Nggak ada, cuma kaki sama ini loh kelihatan ini tangannya yang gini tuh kelihatan. Di atasnya tangan itu nggak ada, nggak kelihatan sama sekali. Ketika mas nampak pocong itu gimana mas? Saya seketika itu langsung
bangun hidupin lampu itu nggak ada. Tapi bener-bener itu tadi itu pocong memang gitu. Saya bangun hidupin lampu, saya lari ke ibu, Bu gimana ini loh kamu Dian? Iya. Loh, saya juga gitu. Loh, iya tak Bu? Iya. Terus gimana ini solusinya ini Bu? Akhirnya itu pas malam itu juga saya gedor-gedor pintu rumah tetangga itu orang pintar ya, tentang orang pintar lah. Saya minta ke sana, entah apa itu dibakarin apa itu gitu. Akhirnya sampai pagi tuh, bener sampai pagi ada di rumah, disuruh ada di sini. Jadi ketika waktu itu kejadian langsung ke rumah orang pintar itu Mas? Iya Mas, langsung itu. Malam itu juga? Malam itu juga. Waduh, sampai subuh itu? Sampai subuh. Saya gedor-gedor itu rumahnya, minta tolong Pak gitu. Kenapa saya diganggu lagi loh? Masa saya ganggu? Iya Pak, benar ini. Ayo coba. Sampai pagi itu nggak ada apa-apa ya. Wis, mulai sekarang wis nggak akan ada apa-apa wis. Insya Allah nggak ada apa-apa. Oh ya, terima kasih Pak gitu ya. Akhirnya besoknya lagi. Saya kan waktu itu sudah bertunangan. Oh iya. Sudah bertunangan sama itu saya itu. Nah keadaan itu pas saya kerja, tunangan saya ada di rumah gitu. Tak suruh ya wes bantu-bantu ibu di rumah, enggak apa-apa, tidur aja wes di rumah gitu. Tidur, akhirnya tidur di rumah. Saya waktu itu shift siang ini loh Mas. Shift siang. Kerja apa Mas? Di pabrik Mustika Tama. Oh, pabrik Kadising dulu waktu itu. Pabrik kayu. Iya. Nah, terus ini tunangan saya ini pas siang sekitar jam 10 siang itu. Jam 10 siang itu pintu itu dibuka, pintu kamar. Sama? Ya sama makhluk halus. Dibuka loh. Kayak angin mungkin. Ya mungkin sih. Nah, angin mungkin. Kan kayak gitu kayaknya nggak bisa kan pegang-pegang gitu ya. Tapi waktu itu kayak buka gitu. Nah itu saya itu wujud saya itu. Wujud saya. Loh, kok udah datang? Gitu. Iya. Oh iya. Iya gitu dok. Gak ada. Kaku lah. Oh, iya gitu. Loh. Yowis, ayo tak beginin kopi. Pas jalan itu katanya tunangan saya itu pas jalan ke belakang. Nah kayak tunangan saya itu pas bangun ke belakang juga. Loh, nang di nih Mas Bu gitu kata Bu. Loh, kan Masmu kerja loh, barusan datang, mana ada datang gitu. Kan saya dari tadi ada di dapur gitu. Waduh, akhirnya heboh itu malah siang itu. Masya Allah, pas akhirnya pamit minta pulang nggak dibolehin sama ibu. Udah wis kamu diam wis di musola sana, minta doa baca apa aja yang kamu bisa gitu. Memang di sini sering gangguan kayak gitu. Memang apa ya, semenjak itu dibongkar, waduh, udah gak karu-karuan wis di rumah sana. Sampai sekarang sampai punya anak-anak ini. Ada apa dengan rumah itu Mas, kok bisa serem gitu Mas? Kayaknya dulu katanya ibu pernah saya tanya ke ibu. Dulu di sini ini kan kakek saya dari Madura asli. Asli. Beliau itu suka apa ya? Barang-barang gaman ya, barang-barang gaman itu dulu apa ya, sebelum dia meninggal itu nggak dikasih gitu. Akhirnya dipendam sendiri. Pas akhirnya loh, emang sih ada tak Bu kayak gitu. Oh ini mungkin yang jadi masalah ini mungkin Bu. Ya nggak bisa gitu sih. Soalnya rumah sebelah ini juga berbahuni, tapi nggak ada gaman-gamannya juga, kan gitu. Akhirnya ya saya dilema juga gitu. Mungkin pindah, nggak ada niatan untuk mencari gaman itu. Ya akhirnya saya tanya ke ibu, emang masih ada apa peninggalannya kakek sini?
peninggalannya kakek itu nggak ada. Dulu ada, ini yang jadi rebutan dulu sama keturunan-keturunannya beliau itu ada cincin warna hitam gitu. Ini cerita nyata Mas ya. Pas waktu itu setelah cerita ada gaman itu yang sering direbutin sama saudara-saudara itu Mas. Itu cincinnya itu apa ya, batu akiknya itu hitam, warnanya hitam. Nah, kecil. Namanya apa itu? Gak tahu juga ya Mas. Atau juga ya? Gak tahu juga saya namanya itu apa gitu. Tapi itu jadi bahan rebutan. Nah iya itu Mas. Nah udah berapa puluh tahun sudah kakek yang nggak ada itu, buyut ini sudah berapa puluh tahun gitu. Akhirnya pas cerita sampai apa ya, sampai sore tuh Mas. Mulai dari siang itu tadi cerita sampai sore. Nah itu sore biasa kan ibu nyapu rumah gitu, bersih rumah gitu. Loh, saya dipanggil, Agit. Ya Bu, ada apa Bu? Loh, ini cincinnya buyut biyen. Iya dong. Loh, iya. Kok bisa ini berapa puluh tahun kok bisa ada di sini gitu? Loh, yakin Bu, dilihat dulu bentuknya loh. Kalau masalah bentuk itu saya nggak jelas bener katanya ibu. Tapi ya kayak ini wes, hitam kecil kayak ini. Nah ini kok ada di bawah kasur gitu. Ada di lantai tapi di bawah kasur gitu. Langsung saya ambil. Habis itu langsung saya bawa ke orang tadi yang orang pintar untuk saya, orang pintar itu langsung saya kasihkan, ini gimana ini, waduh ini hutangnya besar gitu, aneh ya. Dan saya cerita waktu itu, kalau ini punyanya buyut, punyanya kakek-kakeknya dulu, nggak pernah ada kok, baru sekarang kok ada di bawah kasur. Iya, habis diomong itu tadinya, habis omong sama ibu. Mungkin yang ini mungkin. Bukan. Iya, hilang sudah. Oh hilang. Iya, hilang lagi sekarang. Nah, pas itu ya udah. Kan kamu tadi ngomongin ini ya. Iya, mungkin ini memang jodoh kamu gitu. Katanya orang Blitar itu, ini mungkin jodoh kamu, ini bawa kamu aja, kamu simpan. Atau kamu tanya siapa yang pintar di rumah kamu dulu yang tahu asal usulnya ini. Oh, gitu. Bapak saya. Nah, iya, bapak kamu itu tahu. Benar. Saya tahu sendiri kalau bapak kamu itu dulu memang suka cari-cari gaman gitu di kuburan gitu. Nah pas habis itu saya pulang, langsung saya bawa ke rumahnya bapak, dan bapak bilang, loh kok bisa ini ya iya Pak, ini loh Pak tadi. Aneh ya? Iya aneh Mas, gitu loh, aneh. Nah udah berapa puluh tahun ini Pak? Ini udah beberapa puluh tahun. Tapi waktu saya masih ada di sana kan kebetulan bapak sama ibu ini cerai. Bapak sama ibu cerai. Nah, terus saya sudah sekitar waktu itu saya sudah 15 tahun pisah sama ibumu. Ini dulu dibawa kakekmu Haji Ibrahim. Wah, iya Pak. Iya. Kebetulan sudah dapat 5 tahun mungkin dari almarhum bapak saya ini. Ya itu. Ini baru muncul lagi di rumah gitu loh. Kan aneh gitu, mau nggak percaya. Gimana gini adanya. Iya, gitu. iya. Mau percaya ya tuh nampak iya, ada gitu. Iya. Barangnya ada. Iya, pas habis itu ya udah wis. Kan ini mungkin milikmu, udah dikasih sama kakekmu, udah ini yang bawa aja kamu. Iya. Ya udah saya bawa. Saya taruh di lemari itu berapa hari ya? 3 hari mungkin. Udah nggak ada lagi Mas. Hilang lagi sudah. Sampai sekarang nggak ada. Padahal udah mau saya jadiin cincin itu kan, belum ada cincinnya itu, masih batunya aja kan itu. Udah nggak ada itu. Waduh. Terus saya bilang ke istrinya, Abah ini barusan, kok bisa ya?
kok bisa sih itu, akhirnya itu heboh itu satu keluarga itu, heboh itu memang. Berapa tahun sudah ini kok, padahal rumahnya jauh gitu loh. Iya. Ya, rumahnya ada di Desa Tukum, rumah abah saya ada di Karangbendo gitu. Ya, kok bisa ini loh, ini batu aki ini kok bisa ada di Karangbendo gitu, aneh pokoknya waktu itu. Sampai sekarang jadi apa ya, tetap gangguan rumah itu. Sampai sekarang tetap gangguan. Enggak Mas mencari orang pintar apa kiai sampai sekarang. Agak mendingannya itu pas saya ini, waktu saya menikah itu pas saya kenal habaib para habaib gitu kan. Para habaib, akhirnya saya kalau rumah berpenghuni itu didatangin hadroh katanya bisa mengurangi lah. Nah, bisa mengurangi lah, atau bisa pindah kadang kan gitu. Nah, terus akhirnya ya alhamdulillah saya jadi vokal hadroh. Jadi vokal. Nah, saya datangin sendiri udah sana. Nah, akhirnya ya musola itu saya bersihin, saya ya dibersihin lah. Biasanya Mas, ini kan sudah berkurang kan. Biasanya kalau tidak berkurang itu berapa kali gangguan sehari? Setiap hari Mas. Setiap hari. Siang malam itu setiap hari. Tetap gangguannya apa itu, pocong apa itu yang ngesot? Kalau yang pocong itu sekali itu Mas. Sekali itu. Yang sering itu apa? Yang sering ini perempuan itu Mas. Ngesot itu Mas. Iya, perempuan itu. Kadang ada yang ngesot dan kadang ada yang enggak gitu. Aneh juga sih, apa memang banyak apa gimana gitu loh. Apa cuman satu itu wujudnya banyak gitu. Ya belum tahu juga sih gitu. Dulu pas waktu bongkar itu Mas, di depan rumahnya itu, di rumah kosong itu, itu pas dibongkar itu ada kain kafan. Walah. Ada kain kafan, terus di dalam itu ada tulangnya. Gak tahu juga sih apa itu kambing, apa itu kucing, gak tahu juga. Pokoknya hewan itu, kalau nggak salah hewan itu. Nah itu pas saya nggak, ya wis gimana ya, nggak apa-apa lah, langsung saya buang di sungai aja gitu aja. Nggak ada doa, nggak ada apa. Ya mungkin mbahnya Mas itu apa ya, suka hal mistis. Memang benar. Oh memang benar. Memang benar. Mungkin karena itu mungkin apa ya, rumahnya jadi horor gitu. Horor Mas. Soalnya kayak buyut saya ini matinya nggak normal. Itu coba normal gimana Mas? Mati nggak normal itu dia punya ilmu kebal kan, nggak bisa nggak makan dibacok gitu kan. Ya itu kayak apa ya, kayak matinya itu sulit gitu. Matinya itu sulit. Banyak udah yang berdatangan ke sana minta diturunin ke saya, begini saya. Iya. Enggak, saya nunggu keluarga saya sendiri gitu. Saya nunggu keluarga saya sendiri yang minta diturunin gitu. Enggak ada yang mau, siapa yang mau kayak gitu? Iya. Enggak ada yang mau. Loh. Terus bilang waktu itu keluarga semua dikumpulin. Ayolah, kalau enggak ada yang mau, enggak ada lagi turunan dari Madura sana gitu. Madura asli gitu. Madura asli ya, Sampang, dari Sampang. Ya. Nah terus nggak ada yang diturunin ini, terus gimana ini kok nggak ada yang mau? Ya kan kalau ilmu kayak gitu ngapain diturun-turunin ke turunan sampean gitu, katanya orang tua saya itu. Ngapain diturunin kalau nyusahkan kan gitu Mas. Iya. Itu hanya kan nyusahkan gitu. Kalau ya udah kasihkan aja ke orang lain, nggak apa-apa, nggak bisa ini, harus diturunin ke turunnya sendiri gitu katanya. Nggak boleh yang lain gitu. Nah iya, ini harus ada dari turunannya saya sendiri. Nah besok kalau mau ada lagi turunannya harus dari turunan kamu juga gitu. Jadi dari bapak ke anak. Nah itu, tadi ilmu itu harus turun temurun katanya. Tapi pas itu kayak apa ya, dia mau mati itu sulit gitu. Memang udah banyak terkenal di daerah timur sana. Memang Pak Celeng gitu udah tahu semua gitu. Udah tahu Pak Celeng itu. Akhirnya beliau apa ya, mungkin nggak kuat apa gimana itu, gantung diri Mas.
Wah, gantung diri. Gantung diri. Buyut saya Di rumah ini, itu. bukan di rumah itu. Dia ke sawahan, gantung diri di sana. Di pohon waru waktu itu. Di pohon waru. Iya, katanya ibu saya ini cerita. Kalau saya kan enggak. Iya. Anu gitu. Akhirnya gantung diri, akhirnya dia bisa meninggal gitu. Akhirnya ya akhirnya tuh ilmunya ya nggak turun temurun wis. Iya, gitu, iya. Akhirnya gitu. Tapi kalau gaman-gamannya itu tetap wis merajalela gitu. Iya. Nah, di rumah kan ada apa tadi, musola kan ya. Ada musola. Kok masih terjadi gangguan ya? Itu kan sering mendengar bacaan Al-Quran gitu. Oh iya, saya nggak cerita ini musola ini ya. Musola ini nggak ditempatin mas. Oh kan ditempatin. Iya, udah banyak tumbuhannya. Oh alah. Musola. Kira masih terpakai gitu. Enggak pernah terpakai. Itu musola itu dulu diwakafkan ke kiai. Ada di barat rumah saya sana, diwakafkan sama abah. Ya udah wis, siapa aja yang mau ngimamin di sini gitu. Ya akhirnya beliau pindah rumah. Pas saya pulang ke rumah istri saya, gitu. Akhirnya tuh nggak ada yang nempatin. Gitu, maksudnya nggak ada yang sholat sana. Kayak ibu sendiri sholatnya ya di rumah, sholatnya di rumah. Akhirnya sampai jamur, sampai tumbuh rumput gitu. Nah itu wes, di sana itu juga ada, di musola itu juga ada, Mas. Wah, gangguannya ada. Waktu itu ibu pernah ceritanya itu dulu buyut kamu, nenek moyang kamu ini dia sering melakukan kegiatan itu di musola ini gitu. Nah terus kayak kegiatan apa, Amin? Kegiatan yang kayak ritual. Nah ritual narik gaman gitu. Di musola itu. Di musola. Kok bisa musola dipakai kayak gitu, itu gimana Bu? Ya kan kalau orang dulu kan ada wiridnya gitu. Oh, beliau pakai wirid. Bukan pakai anu gitu. Bukan pakai wirid. Oh, berarti beliau sering nggak tidur di musola ini. Iya gitu katanya ibu. Oh. Nah, habis itu diceritain kalau di situ itu katanya ada gaman gitu. Katanya ada gaman. Waktu itu belum tak bersihin musola waktu itu. Belum tak bersihin. Emang apa iya dah? Saya sering kan kayak gitu, sering saya. Iya. Apa iya dah? Di musola ini ada, emang iya dah gitu. Di situ ada, di sebelahnya pengimaman itu ada selambu batasnya batas laki-laki sana. Itu kan putih gitu. Waktu itu langsung gerak itu. Selambu itu langsung gerak. Oh, memang benar ada. Langsung saya keluar, bilang sama ibu, Bu, barusan saya bilang kalau memang ada, coba gerak, coba apa aja yang anu gitu, gerak Bu. Iya memang ada gitu. Coba kamu di sana bener ini ya Bu ya. Iya saya minta restu sama jenengan Bu ya. Saya mau di musola itu. Oh iya gak apa-apa semalam ini ya Akhirnya itu saya bawa tikar. Saya bawa tikar di musola itu mulai jam 11 malam sampai hampir subuh. Itu memang ada Mas. Saya ini bener-bener ngomong apa adanya Mas. Tasbih. Itu tasbih itu terbang. Malam itu juga. Iya malam itu juga. Saya minta, saya ini anak cucumu. Waktu saya mau duduk saya nggak bisa apa-apa gitu. Cuma bilangnya gitu. Ingin cari bukti lah. Nah gitu. Saya ini anak cucumu. Saya ini keturunanmu. Ayo mana yang mau ditunjukin sama saya gitu saya. Lama kayak ada orang jalan gitu, biasalah diam terus. Akhirnya pas dari pengimaman itu ada
ada suara angin itu kencang, suara angin kencang. Oh, ada apa ini? Saya sudah merasa ini, wah, ada ini, kali ini ada pasti ada ini. Nggak selang lama tasbih putih, tasbih itu putih, dia ke atas, tasbih itu ke atas, mau nyamperin saya. Ya saya lari saya takut, saya nggak tahu apa-apa kayak gitu, cuma pengen mastiin aja, lari bilang gedor-gedor rumah sama ibu, dibuka sama ibu, anu bu, aduh barusan saya diganggu, apa? Ada tasbih bang, ya Allah itu tasbih itu punyanya apa itu gitu. Coba ambil, enggak berani, coba ambil, ayo tak berani. Akhirnya dibaring sama ibu, nggak ada, udah tasbih itu nggak ada. Oh, nggak ada tasbih itu. Ketika Mas masuk itu tasbihnya ada apa enggak itu? Nggak ada emang tak? Nggak ada. Pas saya samperin ke musola itu nggak ada itu. Saya kira sebelumnya memang ada tasbih di bawah terus ke atas itu. Enggak ada tasbih memang. Nggak ada tasbih di sana memang. Memang kan kosong di sana. Kalau yang ada cuma Al-Quran yang lama sudah berdebu sana di atas malah, tapi ini dari pengimaman itu angkat terus mau ke saya itu lari saya. Iya. Ibu gedor-gedor malah sama ibu, gimana kamu ini, banyak orang, memang sering di musola saya itu didatengin orang, sering daerah sanaan, tapi yang daerah sanaan paham sana, soalnya apa ya, nenek moyang saya kan kayak gitu kan, pasti ada aja peninggalannya gitu. Kok itu saya lari pas gedor-gedor rumah itu banyak yang lihat. Kan sebelah sana, sebelah barat sendiri ada warung, sebelah timur sana sendiri ada warung. Nah itu berdatangan semua. Duh ya Allah, kok nggak saya aja yang dikasih gitu. gitu. Jadi sekarang Mas sudah ditinggal sana lagi, udah berkeluarga. Saya sudah berkeluarga. Nah ya. Jadi vokalis juga. Berapa tahun jadi vokalis itu Mas sampai sekarang Mas? Kalau nggak salah 2017. 2017 sudah dekat-dekat sama Habaib, itu akhirnya jadi vokal. Sudah 7 tahunan mungkin. 5 tahunan itu jadi vokal, dan apa ya, nggak tinggal di rumah sana itu lagi. Nggak lama 5 tahunan itu. Iya, nggak lama. Ya Mas, terima kasih Mas sudah hadir Mas dan bagi kita dengan kami suara horor. Oke, hal mistis dan hal nyata itu saling berdekatan, maka waspadalah. Jangan takut pada setan. Setan hanya mengganggu, tidak makar. Takutlah pada manusia yang suka makan hak orang lain.